Untuk yang pertama, tausiah ataupun nasihat kita awali dari ayahanda kita kepada ayah. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil i'tisami bihablillah wal ibtiadi an manhiyatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, kita semua sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim kita, takrim dan kemuliaan kita semua kepada Al-Mukarram Al-Fadil guru kita, Tuan Guru Bajang, yang pada hari ini telah hadir di depan kita semua, kepada Tuan Guru yang telah datang dari Sumatera Utara. Alhamdulillah, dengan kehadiran beliau semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmat kepada kita demi masa depan kita yang lebih baik, baik masa depan sisa-sisa usia sampai ajal kita tiba ataupun setelah kita tinggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Juga kepada Ketua Juru Muqtadin Pusat Abi Razali, pada ketua-ketua setiap kabupaten dan kecamatan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, juga kepada seluruh Dewan Guru, majelis yang telah berhadir atau yang belum hadir, juga kepada seluruh para jamaah yang sudah hadir, yang sedang hadir, juga yang uzur tidak mungkin hadir, juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Saya pada hari ini tidak berbicara lebih banyak karena suara saya adalah suara yang sudah sering didengar, nasihat saya mungkin sudah sering juga, tetapi yang kita harapkan dari para tuan guru kita, baik dari NTB maupun dari Medan Sumatera Utara, semoga kita menerima banyak nasihat ilmu pengetahuan yang bisa memotivasi dan mendorong kita ke depan jauh lebih baik. Alhamdulillah, pada hari ini dengan takdir dan iradah Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat sebuah proses di mana yang dulunya kurang mencintai ilmu kini menjadi cinta ilmu,
yang dulunya kurang bersemangat untuk mendengar ilmu, kini sudah mau mendengarnya. Yang dulunya belum berstatus muta'alim, kini menjadi muta'alim. Semoga banyak ke depan lahir generasi-generasi yang alim, sebagaimana telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Semestinya kamu itu jadi orang alim. Kalau tidak alim, ya muta'allim, berprofesi mencari ilmu. Kalau memang tidak mungkin menjadikan diri sebagai orang yang berprofesi fokus pada ilmu, jadilah orang yang selalu mendengar ilmu di mana saja berada. Kalau memang tidak ada lagi suara-suara ilmu yang kita dengarkan, kalau sebuah kondisi yang membuat suaranya kosong, semestinya kamu itu cinta, muhibban. Jangan sampai keluar dari 5 kelompok ini. Alim tidak, muta'alim bukan, mustami juga bukan, pencinta ilmu juga bukan. Maka sebuah pergerakan arah kepada ilmu pengetahuan yang diwarisi oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh salah satu organisasi yang diorganisir dengan nama organisasinya Sirul Muqtadin. Bagaimana umat Islam semuanya tidak keluar dari 5 kelompok ini. Karena dari 4 kelompok ini, karena kelompok yang kelima itu kelompok yang hancur dan binasa, yaitu fatahlik, binasa. Sekurang-kurangnya kita menjadi simpatisan, orang yang pendukung, kalaupun kita tidak menjadi mustami. Maka kita harapkan kepada kita semua, saya selalu mengarahkan nyo mandum yang nadifino setelah draw dekat timbul. Kalau kita sudah jadi muta'alim atau sudah jadi mustami, sudah jadi muhib, jadikanlah diri kita menjadi agen-agen untuk mengajak yang lain masuk ke dalam salah satu daripada 4 kelompok ini. Nyo mandum-mandum, nyo yang le mungkin lebih le tanyo kaum mak, tetapi maknyo lah yang melahirkan urang agama. Tanyo mandum, mari bujuk ke agen ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kahana balik atas semua berat, kahitip ya buat gobak tanyo, tajaklah orang lain untuk cinta kepada ilmu, untuk ikut pada ilmu. Baik tak biarkan roh. Jangan membiarkan hanya kita sendiri yang terampuni dosa. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita masuk di dalam golongan orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jangan kita cuma sendiri masuk syurga. Ajaklah semua teman-teman kita menjadi penghuni syurga. Jangan sampai hanya kita yang masuk syurga, nanti sepi di syurga. Tidak cukup teman. Apa artinya seorang ibu masuk syurga kalau anaknya di neraka? Apa artinya seorang anak masuk syurga sementara ibu dan bapaknya di neraka? Maka saling membantu, saling menyelamatkan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu cara menyelamatkan diri, kita harus punya jalan ke syurga.
Jalan ke surga satu-satunya adalah ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmun. Semua ada jalan. Jalan ke surga adalah ilmu yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang diwariskan oleh para ulama kepada kita-kita semua. Tanpa ilmu tiada jalan ke surga. Tiada jalan ke surga berarti beresiko menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pada hari ini saya tidak berpanjang lebar. Hana lu begahaba oronyo, begahaba ngendron kata bitabi lu begahaba. Dan oronyo tidak ingin mendengar dari tuan-tuan guru kita hari ini. Dengarlah mutiara-mutiara ilmu, hikmah-hikmah ilmu pengetahuan. Dengar, resapi, supaya menjadi pemikiran kita yang akan melahirkan menjadi sikap dan perilaku kita untuk menjalani sisa-sisa hidup di dunia ini yang tersisa sebatas ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang lebar berbicara. Saya ingin mendengar, kita ingin mendengar dari tuan-tuan guru kita, ulama-ulama besar kita. Walaupun kita ini sekarang beliau adalah gubernur periode kedua di NTB, kita tidak melihat itu. Kita melihat seorang ulama yang punya ilmu pengetahuan diwarisi oleh Rasulullah, seorang guru besar yang ada di sana pada hari ini hadir memberi ilmu pengetahuan kepada kita, seorang pemimpin besar yang telah berhasil menggiring NTB kepada kebaikan-kebaikan semuanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama